Halo sobatku, halo sobat VTuber. Kembali lagi ya ke pembahasan tutorial aplikasi VTube tahap ke-9. Oke, sepertinya saya sudah hampir 2 minggu nggak bikin konten baru. Alhamdulillah ini ada sedikit waktu, saya bisa menyempatkan untuk buat konten mengenai aplikasi VTube. Oke, sebelum ke pembahasan lebih lanjut ya, buat teman-teman sobat VTuber yang ingin mendaftar dan cari tahu informasi VTube lebih dekatnya lah ya, bisa cek saja dan tonton saja di video-video saya sebelumnya, atau bisa cek di link deskripsi yang berada di bawah ini ya. Nanti saya lampirkan di deskripsi di bawah, teman-teman tinggal klik saja di situ. Ada macam-macam tutorial dari saya. Oke, nah teman-teman, kali ini di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja bahwa saya punya dua akun lah ya, dua akun ya. Yang pertama itu akun inti yang terdiri akun inti dan akun support. Ya bisa dikatakan dua akun atau beberapa akun, gitulah teman-teman. Nah, dari konten awal sampai sekarang ini yang saya gunakan ini akun support saya teman-teman. Teman-teman bisa lihat saja di sini aplikasi VTube sudah mengalami perubahan. Nah, ini tampilan dari aplikasi VTube 2.0. Jadi untuk bukan beberapa bulan ya, artinya 1 bulan ini VTube mengalami banyak perubahan teman-teman. Di sini juga bisa dicek nih ya teman-teman. Dulunya versinya kalau nggak salah ini 2.0.1. Nah, karena ada 2 kali perubahan ini jadi 2.0.3. Nah, begitu teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Tampilannya teman-teman bisa cek. Jadi tampilan ini yang saya rasakan ini tampilannya berbeda, ya berbeda ya memang ya. Jadi yang saya rasakan di sini lebih cepat saja. Dulu kan loadingnya lama. Setiap kita scroll ke atas seperti ini loadingnya lama. Sekarang sudah cepat ya teman-teman. Jadi tergantung sinyal malah di sini. Oke. Nah, pembahasan kali ini ya teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Saya akan membahas mengenai peraturan VTube terbaru ya. Peraturan dari aplikasi VTube terbaru ini saya jelaskan secara semampu saya dan sepengetahuan saya teman-teman. Jadi menurut saya di sini buat teman-teman sobat VTube pemula ini ada 3 peraturan ya. Saya ringkas ada 3 peraturan di sini yang teman-teman perlu ketahui untuk VTuber pemula ya. Oke, saya tulis dulu di sini. Jadi peraturan yang pertama ini ya teman-teman, peraturan yang pertama ini bisa dicek ya, bahwa untuk VTube kali ini ya teman-teman, saya singkat saja VTube kali ini aturan pertama itu menahan 10 poin. Oke. Jadi bisa dicek di sini ya teman-teman. Bisa dicek di sini. Bisa dicek di sini. Kemarin saya cari ternyata ada new rule. Bentar. Di sini kalau nggak salah ya. Dicek dulu. Sorry kok agak lelet ini. Apa di sini ya? Di sini ada sini teman-teman tampilannya. Bentar, saya refresh dulu. Oke. Semoga saja ini dapat. Soalnya kemarin saya dapat new rule barunya di sini. Oke, sebentar saya cari ya teman-teman. Ya kemarin saya dapat kiriman kalau memang ini ada perubahan terbaru ya teman-teman dari aplikasi VTube ini. Sebentar saya cek dulu. Oke. Ketemu. Jadi seperti ini ya teman-teman, bahwa ada pengumuman resminya, maksudnya menahan ini teman-teman bisa pause sendiri dan baca ya. Jadi intinya di sini teman-teman harus minimal memiliki 10 view point lah ya, view point. Jadi kalau teman-teman baru memiliki 10 view point ya itu tidak bisa diuangkan teman-teman, karena 10 view point itu ditahan ya teman-teman. Oke. Jadi seperti ini untuk lebih jelasnya dari 10 poin ini.
Untuk ini untuk pemula ya, ini VTube pemula ya, saya singkat FP saja. Kalau VTube pemula ini kan biasanya misinya misi gratis ya teman-teman, MG ya, misi gratis. Ini misi gratis, jika diklik itu kan 40 kali ya, atau 40 hari dengan poin misi gratis itu 0,3 ya teman-teman per harinya ya, per hari. Jadi kalau selama 40 kali 0,3 itu jadinya 12 ya, pendapatannya 12 poin. Tapi karena ini ditahan 10 view point ya, 10 view point ini tidak bisa dicairkan ya, karena ini aturan terbaru yang mengenai aplikasi VTube ini. Jadinya kita kurangi 10, jadinya 2 view point. Nah, jadi poin yang bisa dicairkan ini sebanyak sekian. Belum lagi dipotong ya. Dipotong nanti kan ada potongan, misal tingkatannya belum memenuhi, katakanlah biasanya potongan untuk awal itu sebesar 50%. Jadi kemungkinan ya hanya 1 view point. Kalau semisal sekarang harga satunya ini saya bulatkan saja, dolarnya ini 15.000 ya, pendapatannya 15.000 selama 40 hari. Jadi ini buat teman-teman, kalau saran saya ini jangan dicairkan dulu, lebih baik kita fokus bagaimana caranya mendapatkan view point lebih banyak, karena 10 view point ini pasti ditukarkan ke misi bintang 1 ya teman-teman, pasti misi bintang 1. Jadi lebih banyak lagi view point yang akan didapat. Oke. Dan ini pembahasan pertama ya. Pembahasan yang kedua di sini yang terbaru menurut saya itu adanya penghapusan ya. Penghapusan user tidak aktif. Jadi ada penghapusan user tidak aktif. Maksudnya di sini untuk user yang tidak aktif akan dihapus dengan tenggang waktu ya, dengan tenggang waktu 40 hari. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Ini misal saja ya. Misal dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Ini semisal saja. Oke, di tanggal 1, oke, di tanggal 1 ini teman-teman aktifkan ini. Aktifkan ya misi gratis. Punya referral lah katakanlah, ini teman-teman sendirilah, misi gratis. Oke. Teman-teman hanya mampu menjalani sampai tanggal 10. Oke, tanggal 10 nih, tanggal 10 mampu menjalani, atau teman-teman atau referral teman-teman. Jadi di tanggal nanti, di tanggal tepatnya di bulan kedua ya, di bulan kedua, karena 1 bulan 30 hari, di bulan kedua masuk ke tanggal 10 lagi ya. Nah, ini hari akhir teman-teman, hari akhir. Kalau ini enggak diperpanjang di tanggal 11-nya, kemungkinan ini dihapus. Jadi akunnya ini dihapus, sudah pasti sudah dihapus nih, sudah pasti dihapus. Jadi usernya hilang. Kemungkinan kalau misal teman-teman punya katakanlah 20 akun, bisa jadi yang aktif hanya 2 atau 3 setelah lewat 40 hari. Oke, seperti contohnya punya saya saja nih teman-teman. Teman-teman bisa cek ini seperti punya saya. Nah, di sini saya punya referralnya punya 4 ya, padahal untuk experience saya kan banyak di sini. Nah, untuk experience saya lumayan banyak ya, tapi yang aktif hanya 4 saja. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Ini belum masuk ke penghapusan karena kemarin pembukaan baru banyak, artinya ada yang gabung dan yang benar-benar menjalankan hanya 4 orang saja. Seperti itu teman-teman. Oke, kita yang kedua seperti ini ya, penghapusan user yang tidak aktif. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ini yang terakhir ya teman-teman. Yang ketiga ini juga menurut saya, pandangan saya juga ini sangat merugikan, karena ini akan mempengaruhi mengenai berkurangnya atau menghilang exposure ya. Jadi exposure ini ya, bukan
exposure ini ya, exposure. Nah, ini saya tulis seperti ini aja. Exposure ini sangat penting bagi bonus group ya, bonus group point. Exposure ini sangat penting sekali bagi bonus group point. Artinya orang-orang yang mengejar target bonus group point ini mendapatkan exposure ini sangat penting. Jadi maksudnya berkurang atau menghilang ya. Seperti ini teman-teman. Saya analogikan seperti ini. Ini misal punya teman-teman. Ini A, ini teman-teman punya referral lah ya. Ini B, ini katakanlah B1, ini B2 lah ya. Terus di sini ada yang namanya C ya teman-teman. C1 ini punya teman banyak sekali nih. Ada C1 punya teman, ternyata di sini punya D1, D2, D3. Maksudnya menghilang begini teman-teman. Ketika ya dalam kurun waktu yang tadi saya bahas di poin kedua ini, penghapusan user, tiba-tiba entah akibat apa kita tidak tahu ya, karena itu user referralnya referral dari luar kita ya, jadi kita nggak tahu di sana mau bagaimana. Paling kita hanya punya grup WA saja untuk komunikasi, tapi untuk yang pengaplikasiannya kan mereka. Misal dari B1 ini ya, ternyata ini misal aja entah suatu akibat apa, entah sebab apa, B1 ini tidak jalan, tetap diam saja seperti itu selama 40 hari. Akibatnya di 40 hari selanjutnya B1 ini hilang. Oke, fix hilang. Yang tadinya semisal ya, di sini di B1 ada misi bintang 1 ya, misi bintang satunya ada 1 aja ya, ada 2 lah, saya buat 2, otomatis exposure-nya kan 2. Ini misi bintang satunya cukup 1 saja, ini exposure 1. Dan si C ini misi bintang satunya 2, ada 2 ya. Ini 1 lah ya, katakanlah misi bintang satunya 1 saja, ini cukup. Misi bintang 1, bintang 1, 1. Nah, seharusnya dari A sendiri sini exposure-nya kan besar ya teman. Exposure ya teman-teman. Ya. Di sini ada 2, di sini ada 2, berapa? 2 tambah 2 4, 4 tambah 1 2 3, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 berarti ada 8. Katakanlah si A ini seharusnya memperoleh exposure 8 dari referral ya. Mungkin si A sendiri punya exposure sendiri. Oke, punya 8. Tapi karena ada penghapusnya akun yang B ini yang tiba-tiba menghilang dalam 40 hari ini, si A ini bisa hanya dapat satu saja ini. Jadi yang 7 ini menghilang, sisanya 1 saja. Si A hanya dapat 1 saja. Ya seperti itulah fenomena yang terjadi mengenai aturan VTube ini. Jadi menurut saya positifnya adalah siapa yang benar-benar ikut bergabung di aplikasi VTube ini bisa terdeteksi dengan baik ya, artinya yang niat ikut bergabung di VTube bisa terdeteksi, dan yang nggak niat cuma iseng-iseng bisa dihapus. Oke, jadi dari saya seperti itu aja. Tapi saran nih, saya juga masukkan juga, mungkin kalau ditonton dari pihak VTube saya juga ada saran, kalau memang sudah seperti ini, saya juga ada saran untuk sistemnya, untuk sistem aplikasi VTube ini saya minta ya lebih dipercepat, lebih dipermudah saja, jangan terlalu rumit dan terlalu sulit, karena 10 poin kita sudah ditahan ya. Ibarat kata ini seperti bank lah ya, katakanlah bank untuk ATM kita saja biasanya ditahan 100.000 lah ya. Ini sama, kita tidak boleh melakukan penarikan sebesar 10 view point. Kalau bank juga sama kan, kalau kita ke ATM sisa saldo 100.000 biasanya kan nggak boleh tarik. Ini juga sama, artinya karena ini tidak boleh tarik kan, otomatis dari pihak VTube kan bisa dikelola lagi. Saya minta ya dikelola untuk aplikasinya untuk lebih baik lagi, lebih cepat lagi, lebih mudah lagi. Oke, jadi tambahan sedikit di sini ya teman-teman. Di sini ada teman-teman, ini ada menu misi koad. Kenapa ada klaim di sini? Jadi kalau teman-teman sudah menonton misi sebanyak 10 kali, tinggal diklik klaim saja, nanti masukkan kode captcha lah ya bahasanya, seperti
teman-teman login ya, ada kode itu angka ya atau huruf ya, campuran, masukkan aja nanti konfirmasi, kemudian refresh, nanti viewpoint teman-teman bertambah. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya Sobat VTube. Dan untuk apabila di sini saya ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya buat teman-teman VTuber semua, dan sukses selalu. Dan untuk Sobat VTuber yang ingin mencoba secara fast track bisa cek di video saya sebelumnya, dan apabila ingin lebih cepat lagi ya saran saya kalau sudah tahu sistem kerjanya ya, kalau punya dana atau materi yang lebih bisa investasi di VTube ini, karena menurut pandangan saya kedepannya kita akan masuk ke eranya dimana semuanya memakai teknologi lah. Oke, seperti itu. Untuk teman-teman Sobat VTuber yang ingin bertanya atau menambahkan informasi bisa saja tulis di kolom komentar ya. Dan kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf, dan sukses selalu untuk Sobat VTuber di luar sana. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat informasinya ya teman-teman.